Welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, Miss Grace akan memberikan video pembelajaran akuntansi tentang bagaimana bentuk format dari masing-masing laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa laporan keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu laporan laba rugi atau istilah akuntansinya income statement, laporan perubahan modal atau istilah akuntansinya capital statement, dan laporan neraca atau istilah akuntansinya balance sheet. Dari 3 jenis laporan keuangan ini, masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Dimulai dari laporan laba rugi, yang digunakan untuk mengetahui laba atau ruginya perusahaan pada saat tertentu. Sedangkan, laporan perubahan modal digunakan untuk mengetahui besarnya modal akhir perusahaan pada saat tertentu. Terakhir, laporan neraca digunakan untuk mengetahui posisi harta, utang, dan modal suatu perusahaan pada saat tertentu. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 135 sampai dengan 141. Mohon perhatikan pembahasan soal berikut dengan seksama ya. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai laporan laba rugi. Komponen laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban, di mana sumber data keuangannya diperoleh dari kertas kerja kolom laba rugi. Adapun bentuk format dari laporan laba rugi yaitu terdapat judul laporan keuangan seperti nama perusahaan, jenis laporan keuangan, dan periode perusahaan. Seperti pada video pembelajaran berikut, judul laporan keuangan terdiri dari Adam Salon, laporan laba rugi, untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2010. Setelah itu, kita membuat terkhusus akun pendapatan terlebih dahulu. Kemudian, kita kelompokkan pendapatan apa saja yang ada pada kertas kerja kolom laba rugi. Nah, pada contoh soal ini, kita buatkan di laporan laba rugi berupa pendapatan jasa sebesar X rupiah. Dan kita hitung jumlah pendapatan sebesar X rupiah. Kita lanjutkan dengan kelompok beban. Kita lihat beban apa saja yang ada pada kertas kerja kolom laba rugi, yaitu beban sewa, yang artinya dibayar sewa untuk bulan Januari sebesar X rupiah, dan beban penyusutan peralatan yang artinya telah terjadi pengurangan nilai harta tetap peralatan sebesar X rupiah. Setelah itu kita hitung jumlah beban sebesar X rupiah. Terakhir, kita hitung selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah beban untuk mengetahui apakah Adam Salon memperoleh laba atau rugi. Kedua, kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal. Komponen laporan perubahan modal terdiri dari modal, laba atau rugi bersih, dan pengambilan pribadi atau PRIV, di mana sumber data keuangannya diperoleh dari kertas kerja kolom neraca dan laporan laba rugi. Adapun bentuk format dari laporan perubahan modal yaitu terdapat judul laporan keuangan seperti nama perusahaan, jenis laporan keuangan, dan periode perusahaan seperti pada video pembelajaran berikut. Judul laporan keuangan terdiri dari Adam Salon, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Januari 2010. Setelah itu kita membuat terkhusus akun modal terlebih dahulu. Kita buatkan di laporan perubahan modal berupa modal per 1 Januari 2010 sebesar X rupiah. Kemudian kita buatkan terkhusus yang dapat menambah atau mengurangi jumlah modal. Nah, jika pada laporan laba rugi perusahaan meraih laba atau untung, berarti kita buatkan di laporan perubahan modal berupa laba bersih sebesar X rupiah, yang nantinya akan membuat modal akhir bertambah. Namun, jika pada laporan laba rugi perusahaan meraih rugi, berarti kita buatkan di laporan perubahan modal berupa rugi bersih sebesar X rupiah. Nantinya akan membuat modal akhir berkurang. Setelah itu, kita perhatikan kertas kerja kolom neraca
Apakah ada transaksi pengambilan pribadi atau PRIV? Nah, jika ada, maka dibuatlah pada laporan perubahan modal berupa pengambilan pribadi atau PRIV Tuan Adam sebesar X rupiah, yang nantinya juga akan membuat modal akhir berkurang. Terakhir, kita hitung selisih antara modal per 1 Januari 2010 dengan penambah atau pengurang modal. Dan akhirnya diperolehlah modal per 31 Januari 2010. Terakhir, kita akan membahas mengenai laporan neraca. Komponen laporan neraca adalah harta, utang, dan modal, di mana sumber datanya diperoleh dari kertas kerja kolom neraca dan laporan perubahan modal. Adapun bentuk format dari laporan neraca yaitu terdapat judul laporan keuangan seperti nama perusahaan, jenis laporan keuangan, dan periode perusahaan seperti pada video pembelajaran berikut. Judul laporan keuangan terdiri dari Adam Salon, laporan neraca per 31 Januari 2010. Setelah itu kita buatkan terlebih dahulu harta lancar, yang artinya harta yang sangat mudah diuangkan dan umur pemakaian tersebut kurang dari 1 tahun dan pada umumnya hanya digunakan 1 kali dalam proses produksi. Di mana pada contoh soal berikut, harta lancar terdiri dari kas sebesar X rupiah, kemudian piutang usaha sebesar X rupiah, selanjutnya asuransi dibayar di muka sebesar X rupiah, dan perlengkapan sebesar X rupiah. Sehingga dijumlahkan harta lancar sebesar X rupiah. Kemudian kita buatkan harta tetap yang artinya harta perusahaan yang berumur ekonomis lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan berkali-kali. Di mana pada contoh soal berikut harta lancar terdiri dari peralatan sebesar X rupiah dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar X rupiah di dalam kurung, yang artinya pada saat menghitung jumlah harta tetap dilakukan pengurangan sehingga jumlah harta tetapnya sebesar X rupiah. Setelah diperoleh jumlah harta lancar sebesar X rupiah dan jumlah harta tetap sebesar X rupiah, kita totalkan sehingga total harta sebesar X rupiah. Kita lanjutkan dengan membuat utang jangka pendek, yang artinya utang yang harus segera dilunasi paling lambat dalam 1 periode akuntansi, seperti utang usaha sebesar X rupiah. Setelah itu, utang jangka panjang, yang artinya utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi, seperti utang bank sebesar X rupiah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat modal dengan modal Tuan Adam sebesar X rupiah. Nah, untuk modal Tuan Adam ini kita peroleh angkanya dari laporan perubahan modal ya. Terakhir kita totalkan jumlah utang sebesar X rupiah dengan modal Tuan Adam sebesar X rupiah. Dan hasilnya menjadi total untuk utang dan modal sebesar X rupiah. Coba perhatikan laporan neraca di sisi sebelah kiri untuk total harta sebesar X rupiah dan laporan neraca di sisi sebelah kanan untuk total utang ditambah modal sebesar X rupiah. Nah, jika total harta sudah sama dengan total utang ditambah modal, artinya pencatatan pada laporan neraca sudah balance atau benar. Di sini terlihat bahwa telah terjadi selisih sebesar 2.740.000. Nah, untuk selisih ini kita tuliskan di mana jumlah terkecil. Nah, kebetulan nih di kolom neraca jumlah terkecilnya yaitu di kolom debit. Karena angkanya 108.200 lebih kecil dibandingkan dengan angka di kolom kredit atau jumlah di kolom kredit sebesar 110.940.000. Nah, selisih ini menandakan bahwa perusahaan memperoleh rugi pada periode tersebut. Ketika kita sudah menuliskan selisihnya yang 2.740.000 di debit, maka total akhirnya menjadi 110.940.000 di debit dan di kreditnya 110.940.000. Ketika kita sudah menemukan selisih yang sama, baik di kolom laba rugi dan neraca, angkanya benar-benar sama, berarti pencatatan dan perhitungan yang sudah kita lakukan pada kolom laba rugi dan neraca sudah benar. Nah, bagaimana untuk perusahaan yang memperoleh laba
Berarti untuk kolom neraca, jumlah pada kolom debit akan lebih besar angkanya dibandingkan dengan kolom kredit. Laporan keuangan. Kita buatkan laporan laba ruginya. Kali ini kita membuatkan laporan laba rugi single step. Kita mulai dengan membuat judul tabelnya, yaitu Salon Sejahtera, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu kita buatkan kelompok akun pendapatan terlebih dahulu. Kita lihat di kertas kerja kolom laba rugi, akun pendapatan apa saja yang terdapat pada kertas kerja tersebut, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp10.080.000. Nah, karena hanya terdapat satu jenis pendapatan saja, sehingga kita buatkan jumlah pendapatan sebesar Rp10.080.000. Kemudian kita buatkan kelompok akun beban. Kita lihat di kertas kerja kolom laba rugi, akun beban apa saja yang terdapat pada kertas kerja tersebut, yaitu beban gaji sebesar Rp6.500.000, beban listrik dan telepon sebesar Rp880.000, beban perlengkapan sebesar Rp2.200.000, dan yang terakhir beban penyusutan peralatan sebesar Rp960.000. Sehingga jumlah beban sebesar Rp10.540.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Selanjutnya, kita hitung selisihnya dengan mengurangkan jumlah pendapatan sebesar Rp10.080.000 dengan jumlah beban sebesar Rp10.540.000. Nah, karena jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka artinya perusahaan sejahtera mengalami rugi sebesar Rp460.000. Selanjutnya, Salon Sejahtera, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat modal per 1 Desember 2018 dengan melihat kertas kerja kolom neraca, di mana besarnya modal yaitu sebesar Rp37.200.000. Kemudian kita buatkan yang dapat menambah atau mengurangi modal, dimulai dari rugi bersih, karena pada laporan laba rugi menunjukkan bahwa Salon Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp460.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Kemudian kita buatkan Prive Nyonya Sinta dengan melihat kertas kerja kolom neraca, di mana besarnya Prive yaitu sebesar Rp700.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Sehingga jumlah dari rugi bersih ditambah Prive Nyonya Sinta sebesar Rp1.160.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang karena rugi bersih dan Prive sifatnya sama-sama mengurangi modal. Sehingga modal per 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp36.040.000. Terakhir kita akan membahas laporan neraca. Kali ini kita membuatkan laporan neraca berbentuk skontrol. Kita mulai dengan membuat judul tabelnya, yaitu Salon Sejahtera, laporan neraca per 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu, kita buatkan kelompok akun harta terlebih dahulu yang terletak di sisi sebelah kiri. Dimulai dari akun harta lancar. Kita lihat di kertas kerja kolom neraca, akun-akun harta lancar apa saja yang ada, yaitu akun kas sebesar Rp32.600.000, kemudian akun piutang usaha sebesar Rp5.200.000, dan akun perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Sehingga jumlah harta lancar sebesar Rp39.500.000. Selanjutnya, kita buatkan akun harta tetap. Kita lihat di kertas kerja kolom neraca, akun-akun harta tetap apa saja yang ada, yaitu akun peralatan sebesar Rp8.800.000 dan akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp960.000 dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Sehingga
jumlah harta tetap sebesar Rp7.840.000. Kemudian total harta secara keseluruhan yaitu sebesar Rp47.340.000 diperoleh dari jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap. Selanjutnya kita buatkan kelompok akun utang dan modal yang terletak di sisi sebelah kanan. Dimulai dari akun utang jangka pendek. Kita lihat di kertas kerja kolom neraca, akun-akun utang jangka pendek apa saja yang ada, yaitu akun utang usaha sebesar Rp5.900.000, akun pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.800.000, dan akun utang gaji sebesar Rp3.600.000. Sehingga jumlah utang sebesar Rp11.300.000. Kemudian kita lanjutkan dengan akun modal. Kita buatkan modal Nyonya Sinta. Kita lihat laporan perubahan modal. Berapa besarnya modal akhir? Yaitu sebesar Rp36.040.000. Sehingga jumlah modal sebesar Rp36.040.000. Sehingga total utang ditambah modal secara keseluruhan yaitu Rp47.340.000 diperoleh dari jumlah utang ditambah jumlah modal. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran akuntansi kita hari ini. Sekiranya peserta didik dapat memahami pembahasan materi yang sudah Miss berikan melalui video pembelajaran ini. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi pembelajaran akuntansi, silahkan hubungi Miss Grace ya. Sekarang lanjutkan kerjakan tugas yang sudah Miss share di Edmodo di grup kelas masing-masing. Mohon kerjakanlah dengan teliti dan sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.